Selamat Paskah Jemaat GKI Klasis Solo. Sungguh kita bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui peringatan Paskah, meskipun mungkin kita merayakannya di rumah masing-masing. Tetapi kita sungguh dapat menghayati betapa Tuhan telah menyelamatkan kita dengan pengorbanannya di kayu salib, dan kebangkitannya meneguhkan kita bahwa ada kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karena itu di hari ini saya akan membawakan sebuah sabda Tuhan diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 10 sampai 31. Tetapi saya akan membacakannya dari ayat yang ke-24 sampai 27 yang berbunyi demikian. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang boleh merenungkannya dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, penggalan ayat ini diambil dari sebuah kisah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka yang setelah melihat bagaimana Tuhan menolong melalui 10 tulah sehingga bangsa Israel dibebaskan, dilepaskan oleh Firaun. Dan dalam perjalanan itu mereka sampai ke sebuah tempat di mana mereka kemudian berhenti. Dan di saat itulah kisah Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana kemudian Firaun menyesal. Firaun kemudian memerintahkan kereta-kereta berkudanya untuk mengejar orang-orang Israel. Mereka ingin menangkap kembali, memperbudak bangsa Israel kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah tentunya bagi mereka melihat tentara Mesir yang berkuda ini. Mereka mengejar dengan cepat. Dan kondisi atau situasi bangsa Israel terjepit. Mereka berhadapan dengan laut Teberau, dan di belakang mereka ada begitu banyak pasukan Firaun mengejar mereka untuk menangkap mereka, untuk membawa mereka kembali menjadi budak-budak di Mesir. Nah, di saat-saat seperti itulah bangsa Israel berteriak, berseru kepada Tuhan. Mereka ketakutan, mereka gentar. Di saat-saat seperti itulah Tuhan bekerja. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Dalam bacaan kita diceritakan bahwa dalam bentuk tiang awan, Tuhan yang tadinya berjalan di depan bangsa Israel lalu berpindah ke belakang, berada di tengah-tengah antara si pengejar bangsa Mesir dan bangsa Israel yang dikejar. Dalam tiang awan malam itu Tuhan menutup jalan di tengah-tengahnya, sehingga bangsa Mesir, tentara Firaun, tidak bisa mengejar orang-orang Israel. Di malam itu juga Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ia memerintahkan Musa untuk membelah laut Teberau, mengangkat tongkatnya dengan kedua tangannya. Dan saat itu terbelah, tanah yang kering berada di tengah, dan dinding-dindingnya adalah air-air yang begitu besar. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa, saudara. Saya mencoba membayangkan keadaannya jikalau seperti sekarang ini.
Kita berada mungkin di SeaWorld, ya, ada air sekeliling kita, tetapi terbendung oleh kaca yang sangat tebal. Kita merasa aman, baik-baik saja. Mungkin kita bisa berjalan dengan tenang, bahkan begitu kagum karena sukacita. Tetapi coba seandainya keadaannya seperti sekarang. Air yang menjadi dinding di kanan kiri kita begitu tinggi tanpa ada dinding kacanya. Setelah saya membayangkan kalau saya berjalan di tengah-tengahnya, tentu ini sebuah kengerian yang luar biasa. Ada rasa takut dan gentar. Tetapi apa pilihan bangsa Israel? Tidak ada. Di belakang mereka tentara Mesir. Di depan mereka laut yang terbelah. Pilihan mereka hanya satu. Taat berjalan di jalan yang Tuhan buka. Di saat itulah, malam itu, ketika tentara-tentara Firaun tidak dapat mengejar, bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut Teberau yang kering. Dan begitu hampir pagi, diceritakan di dalam bacaan kita, betapa kemudian bangsa Israel sampai di seberang. Dan tentara Firaun mulai mengejar mereka kembali di pagi itu. Dengan kereta kudanya dan kuda-kudanya berlari dengan cepat. Mereka mengejar sampai berada di tengah-tengah laut Teberau. Tetapi Tuhan kembali lagi bekerja. Tuhan kembali berperang melawan mereka. Dikatakan dalam bacaan kita, roda-roda mereka menjadi miring, jalan mereka menjadi berat, sehingga tidak mudah bagi kereta kuda itu untuk mengejar bangsa Israel. Dan ketika tentara Firaun mulai putus asa, mereka ingin kembali saja karena ngeri sekali berada di tengah-tengah itu. Di saat itulah Tuhan memerintahkan Musa kembali mengangkat tangannya. Dan laut tertutup. Dan kereta kuda tentara Firaun dibinasakan di sana. Pertolongan Tuhan hadir dengan cara yang luar biasa, saudara. Demikian bangsa Israel lolos dari kejaran tentara Firaun bukan karena mereka pelari-pelari yang hebat. Bukan karena mereka adalah orang-orang yang mampu melawan. Tetapi hanya karena pertolongan Tuhan di tengah-tengah keputusasaan mereka. Di tengah-tengah situasi terjepit, Tuhan mampu bertindak untuk menyelamatkan umat-Nya. Nah, saudara-saudara, gambaran tentang tiang awan dan tiang api ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita betapa penyertaan Tuhan terhadap umat-Nya begitu luar biasa. Bahkan tatkala keadaan yang mustahil sekalipun, Tuhan mampu membuka jalan bagi umat-Nya untuk menyelamatkan umat-Nya. Karena itu di saat-saat seperti ini, ketika wabah virus corona masih terus merebak dan kita tidak tahu kapan akan berhenti, mungkin kita merasa khawatir, cemas, karena keadaan yang semakin memburuk, baik secara ekonomi juga secara psikis tentunya berpengaruh sekali. Tetapi saudara-saudara, kita diingatkan bahwa ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan yang mampu membuka jalan bagi umat-Nya, bagi saudara dan saya. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah menjadi bukti nyata bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan tubuh, tetapi bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan setiap jiwa kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kematiannya menebus dosa-dosa kita, hingga kebangkitannya menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir. Tuhan mampu menyelamatkan kita. Karena itu bagi kita yang mau hidup di dalam Kristus Yesus, kita tidak perlu khawatir ataupun takut pada segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada penyertaan Tuhan bagi kita. Yang perlu kita perhatikan adalah belajar dari kisah Keluaran ini. Bagaimana bangsa Israel melakukan bagiannya untuk taat melangkah di tanah yang kering, di jalan yang Tuhan buka. Tuhan memberikan hikmat, pertolongan kepada bangsa Israel. Demikian juga Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan kepada kita.
supaya kita menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan. Ini adalah jalan yang Tuhan bukakan untuk kita. Bagaimana kita peduli dengan kesehatan kita melalui cara mencuci tangan yang bersih, bagaimana kita memakai masker untuk menjaga tubuh kita supaya tidak mudah terkena virus, bagaimana Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita untuk berada di rumah, namun juga bagaimana kita diberkati untuk menjadi berkat. Karena itu belajar dari bangsa Israel yang melakukan bagian mereka untuk berjalan ke seberang melalui Laut Teberau. Demikian juga kita diminta untuk melakukan bagian kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita, untuk belajar tetap mengasihi, untuk belajar bagaimana kita mensyukuri segala keadaan, sekalipun tidak mudah. Kita belajar ada bagian kita untuk kita lakukan, dan ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan jauh lebih besar dari segala usaha yang dapat kita lakukan. Mari kita bersama-sama menutup renungan kita pada saat ini dengan menaikkan sebuah pujian yang berjudulkan Tiang Awan dan Tiang Api. Pujian ini mengajak kita untuk menghayati bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami boleh merayakan Paskah dalam hati kami, dalam persekutuan keluarga, dalam ibadah kami secara online. Kami boleh ikut merasakan kembali bagaimana tangan pengasihan Tuhan telah menyelamatkan kami dan terus sedang menyelamatkan kami sampai saat ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati supaya kehidupan kami sebagai umat-Mu boleh terus mengingat bahwa di dalam segala keadaan yang paling terjepit sekalipun, Engkau ada menyertai kami seperti tiang awan dan tiang api yang terus melindungi perjalanan kehidupan bangsa Israel. Engkau tetap melindungi perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.